Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk teman-teman yang menyaksikan video pada kali ini. Perkenalkan kami dari kelompok 20 mata kuliah Analisis Visualisasi Data dari program studi S1 Sistem Informasi Universitas Erlangga akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami mengenai implementation of data mining on rice import by major country of origin using algorithm Cummins clustering method. Sebelum lebih lanjut untuk mengenai pembahasan kami, perkenalkan anggota kelompok kami yaitu kelompok 20, terdapat teman saya Asma Auda dengan NIM 043 dan saya Rakian Krisna dengan NIM 044. Berikut adalah beberapa konten yang akan kita bahas pada presentasi pada kali ini. Yang pertama ada mengenai introduction, yang kedua source of data, yang ketiga method, yang keempat ada result atau hasil, dan yang kelima adalah conclusion atau kesimpulan dari hasil pengamatan pada kali ini. Lalu untuk introduction-nya yaitu produksi beras Indonesia itu sangat tinggi sehingga Indonesia itu tidak dapat memenuhi kebutuhan penduduknya. Jadi Indonesia masih harus mengimpor beras dari negara produsen pangan lainnya. Analisis klaster itu yaitu teknik multivarian dengan tujuan utama mengelompokkan objek berdasarkan karakteristik yang dimilikinya. Dalam hal ini, peneliti mengangkat topik impor beras dengan mengambil negara asal terkemuka, di mana proses metodenya adalah clustering. Hasil clustering tersebut dapat dijadikan masukan bagi negara Indonesia sebagai bentuk pemetaan negara asal unggulan. Proses pemetaan tersebut dikelompokkan menjadi 3 klaster, yaitu produksi impor tertinggi, produksi impor sedang, dan produksi impor rendah. Lalu ini sumber datanya. Yang digunakan itu adalah data impor beras dari tahun 2000 sampai 2015 yang terdiri dari 10 negara, yaitu Vietnam, Thailand, Cina, India, Pakistan, Amerika Serikat, Taiwan, Singapura, Myanmar, dan juga ada kategori lainnya. Variabel yang digunakan adalah jumlah impor beras dan juga nilai pembelian impor. Lalu ini adalah sumber datanya yaitu dari BPS. Ini adalah contoh datanya yang kami gunakan. Di sini metodenya digunakan yaitu metode data mining. Yang pertama menggunakan tahap pengumpulan data, kemudian mengolah data, kemudian clustering, lalu yang terakhir yaitu analisis. Baik, selanjutnya adalah mengenai hasil dari paper yang akan kita ulas. Jadi di hasil penelitian kali ini kami akan mengulas 2 hasil, yaitu berdasarkan yang ada pada paper atau jurnal, dan yang berikutnya juga berdasarkan dari hasil analisis kami sendiri. Yang berdasarkan dari paper, jadi terdapat 3 keterangan atau terdapat 3 klaster dari apa yang didapat, yaitu kategori high atau klaster pertama, middle klaster kedua, atau low klaster ketiga. Terdapat beberapa sentroid data pada masing-masing klaster seperti gambar pada tabel 3 yang ada pada layar teman-teman sekalian. Dan berikut adalah tabel 4, yaitu untuk kalkulasi dari central gap dari sentro itu sendiri. Pada tabel 4 ini menjelaskan mengenai jarak terdekat masing-masing sampel data dengan masing-masing centroid cluster. Sampel data akan diklasterisasi sesuai dengan jarak yang terdekat dengan centroid cluster itu sendiri. Ya, bisa diambil contoh, misalkan negara Vietnam akan masuk ke cluster 1 karena untuk selisih dari hasilnya itu dengan centroid cluster adalah 0. Maka Vietnam bisa dikategorikan sebagai cluster pertama. Dan yang berikutnya ini adalah merupakan hasil scatter plot yang menjelaskan hasil jarak terdekat masing-masing value data tersebut dengan masing-masing centroid cluster. Dari itu semua hasil yang didapatkan yaitu terdapat 3 klaster dengan kriteria atau indikasi sebagai berikut. Untuk pada klaster pertama terdapat 2 negara yaitu Vietnam dan Thailand. Dan untuk klaster kedua terdapat 3 negara yaitu Tiongkok, India, dan kategori lainnya. Sedangkan di klaster ketiga terdapat 5 negara yaitu Pakistan, Amerika Serikat, Taiwan, Singapura, dan Myanmar. Sebelum lanjut ke berikutnya,
Saya akan menjelaskan dari masing-masing klaster yang tadi. Perbedaan dari antara klaster yang kami analisis dengan klaster yang kami, ulas dari paper. Untuk klaster pertama yang ada di paper adalah klaster dengan menunjukkan indikasi bahwa negara tersebut adalah negara pengimpor tertinggi, dan C2 adalah kelas mid, dan yang ketiga adalah kelas low import. Sedangkan apa yang kita ulas pada hasil analisis kami sendiri, untuk klaster pertama adalah klaster yang low, klaster kedua adalah yang mid, dan yang klaster ketiga adalah klaster yang high. Pengujian oleh kelompok kami ini dilakukan menggunakan tools Tableau, sehingga hasilnya mungkin agak berbeda dengan hasil yang ada paper, karena pada paper tersebut menggunakan tools RapidMiner untuk menganalisis clustering-nya. Seperti yang saya jelaskan tadi, untuk yang hasil analisis kami, yaitu klaster pertama merupakan kategori low import, dan yang kedua adalah middle import, yang ketiga adalah high import. Berikut adalah merupakan hasil visualisasi data untuk clustering-nya, yaitu terdapat 3 klaster, di mana klaster pertama ini terdapat 8 negara, yaitu terdapat Tiongkok, India, Pakistan, Amerika Serikat, Taiwan, Singapura, Myanmar, dan kategori lainnya. Sedangkan di kategori mid atau klaster kedua yaitu terdapat 1 negara, yaitu Thailand. Sedangkan untuk klaster ketiga atau yang kategori high import terdapat 1 negara, yaitu Vietnam. Di sini yang membedakan dengan hasil analisis dari paper tadi adalah jika di kategori ketiga atau kategori yang high import untuk di paper yaitu terdapat 2 negara, yaitu Thailand dan Vietnam, sedangkan untuk di analisis kami menggunakan tool Tableau, untuk yang tertinggi adalah negara Vietnam, sedangkan Thailand akan masuk ke kategori kedua atau yang ke mid. Berikut adalah conclusion ataupun kesimpulan dari hasil presentasi kami pada hari ini. Hasil berdasarkan paper menunjukkan bahwa untuk klaster pertama terdapat 2 negara, yaitu Vietnam dan Thailand. Klaster 2 terdapat 4 negara, yaitu China, India, Pakistan, dan kategori lainnya. Sedangkan klaster ketiga terdapat 4 negara, yaitu Amerika Serikat, Taiwan, Singapura, dan Myanmar. Di mana klaster pertama ini adalah kategori high, dan klaster kedua adalah kategori middle, dan klaster ketiga adalah kategori low. Sedangkan hasil berdasarkan analisis kami yang menggunakan Tableau, klaster pertama yaitu terdapat 8 negara dengan kategori low import, yang kedua adalah negara Thailand dengan mid, dengan yang ketiga adalah Vietnam untuk high importnya. Nah, berikutnya adalah hasil penelitian tersebut dapat digunakan untuk menentukan importir beras unggulan yang mengimpor beras kepada Indonesia. Hasil dari analisis ini berbeda dengan hasil yang dari paper karena kami menggunakan tools Tableau dalam proses clustering-nya. Baik, dan berikut adalah referensi yang kami gunakan dan juga jurnalnya kita ambil dari data yang kami ambil dari data BPS. Berikut presentasi dari kelompok 20. Apabila ada kekurangan dan terdapat kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.